Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hugo Hamonangan. Saya adalah mahasiswa Prodi Teknik Informatika kelas 1C Pagi. Dan video ini adalah bentuk pelaksanaan dari tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh Bapak Nizam. Sebelumnya, tugas tersebut adalah melaksanakan penjelasan tentang langkah-langkah yang dibuat di platform Scratch berupa game sederhana. Sebelumnya saya memilih satu game yang bernama Snake Senzia. Gambaran singkat Snake Senzia itu adalah game ular yang dimainkan untuk memakan suatu telur atau titik yang membuat ekornya panjang. Seperti ini gambar-gambarnya, bisa kita lihat. Biasanya memang itu game jadul yang dimainkan di HP Nokia. Nokia jadul ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung buat di Scratch. Baiklah, yang pertama kita harus login terlebih dahulu. Di sini saya sudah login, maka dia akan memunculkan fitur untuk memberi nama pada project. Kalau bagi yang belum login, maka tidak akan ada pemberian nama pada project. Sini kita beri project Snake Senzia. Misalnya. Oke, pertama-tama kita buat dulu sebuah objek, yaitu kepala ular. Di sini bebas memilih warna. Saya akan memilih warna biru lah ya. Outline-nya kosongkan saja. Buatlah kotak sederhana. Kemudian tambahkan matanya. Di sini saya memilih warna di sini saya memilih warna putih untuk mata ya. Oke. Kita bisa copy paste matanya seperti ini. Kemudian kita pergi ke kode dan kita tambahkan beberapa balok kode yang membuat kepala ular itu dapat berpindah-pindah 180 derajat atau 360 derajat. Nah, intinya ke segala arah. Klik forever untuk perulangan selamanya. Kemudian untuk tombol yang ditekan, kita menggunakan if else dan key press. Di sini saya menggunakan tombol atas, kanan, bawah, kiri ya, yang ada di keyboard. Kita pakai point in direction ke atas. Ini. Kita bisa copy paste seperti ini, duplikat 4 kali karena ada 4 tombol yang akan kita gunakan. Sebelumnya kita sejarkan dulu. Nah, yang pertama up, arahnya 0 benar. Yang kedua itu kiri dulu ya. Sebenarnya bebas teman-teman mau buat apa, tapi di sini kita sesuai arah jarum jam saja. Sesuaikan panahnya berdasarkan key-nya. Oke. Kalau dijalankan maka dia akan mengikuti arah tombol yang ditekan. Kanan, bawah. Oh, sorry. Ini masih left ya. Harusnya kita buat right. Ya, right.
Oke, benar bisa ya. Kemudian kita harus membuat kepala ular tersebut berjalan. Kalau ini kodenya hanya untuk membuat arah, maka ada satu kode yang membuat dia berjalan, yaitu move. Sini ya, di bawah forever, tapi di atas if. Saya akan memilih 11 steps. Dia akan berjalan. Semakin tinggi nilai steps, semakin laju pula kepala ular tersebut. Bisa kita demonstrasikan. Misalnya saya di sini memilih 21, maka dia akan semakin cepat pula maju ya. Cukup 11 atau 10 aja. Oke. Setelah kita bisa membuatnya berjalan, kemudian kita harus membuat posisi yang tetap ketika akan memulai game, yaitu di tengah-tengah. Caranya adalah membuat set X dan set Y-nya tuh 0 di bawah when click. Jadi dia tidak akan berubah apapun. Seperti ini. 0. Tuh. Kita tekan berkali-kali, dia akan dari tengah terus. Selanjutnya kita buat suatu fungsi yang apabila kepala ular yang menyentuh ujung dari baris ini, maka permainan akan selesai. Caranya adalah buat if satu lagi di paling bawah aja, dan sensingnya apabila dia menyentuh edge gitu, maka stop all game ya. Stop all. Kita coba terlebih dahulu. Jadi berhenti sendiri ya itu. Oke, udah berhasil. Selanjutnya kita buat objek baru, yaitu ekor ular. Di sini kita akan menggunakan kepala ularnya sebagai kotak awal. Kita bisa memilih kotak biru ini. Sorry, tadi kita paskan dulu. Kotak biru ini kita copy, terus pastenya di spread 2-nya. Nah, seperti itu. Di tengah pastikan titik-titiknya, oke. Supaya tidak terjadi error atau hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita bisa tambahkan kode. Kalau kepala ular ini berjalan, maka akan diikuti oleh ekor ular kemanapun arahnya. Dan kalau memakan suatu objek, maka akan bertambah sesuai dengan yang dimakan. Misalnya makan 3, maka panjangnya 3, begitu ya. Oke. Seperti biasa, when click, kemudian forever, ya, terus kita menggunakan go to objek 1, spread 1. Oke. Kemudian kita akan membuat dia memanjang. Setelah kedua, kita akan membuat dia memanjang dengan cara clone dirinya sendiri. Oke, seperti ini. Coba kita lihat, dia sudah membuat clone diri sendiri dan mengikuti kepala ular. Tapi kita belum membuat dia panjangnya sesuai dengan apa yang dimakan. Oke. Jadi kita membuat ini. When I start as a clone, wait,
Ini oke. Dengan operator pembagi antara skor dengan 11 atau 10 second bebas. 11, 10 atau 9 dan di atasnya bebas. Semakin tinggi seconds maka semakin pendek ekornya. Tapi yang penting dia akan membagi berdasarkan skor. Kita akan membuat variabel skor terlebih dahulu untuk dipasangkan di sini. Kita buat terlebih dahulu skor. Skor ini di sini ya. Skor. Oke. Kemudian kita akan sembari dia memanjang dan membagi dengan seconds, kita delete clone-nya. Sebelum itu kita harus membuat dulu objek yang akan dimakan. Di sini saya akan pilih telur. Enggak, sebenarnya ball sih objeknya. Tapi saya menyebutnya telur. Nah, telur ini kita buat when click sama forever if touching, gitu kan. Jika dia disentuh oleh kepala ular, maka dia akan berpindah tempat. Oke, seperti ini. Di sini saya akan memilih operator pick random. Misalnya min 220 dan to 220 karena itu panjang dari posisi X dan panjang dari posisi Y yaitu min 160 ke 160. Coba kita coba. Terus dimakan maka dia akan berpindah tempat. Benar ya? Oke. Kemudian yang harus kita tambahkan adalah ekor yang memanjang, yaitu dengan cara di telur ini set score to tambah 1 terus gitu. Jadi change variable by 1. Oke. Dan jangan lupa set variabel itu harus ke 0 terlebih dahulu. Variabel skor maksud saya. Agar ketika dimulai dari awal gamenya, maka dia selalu set ke 0, nggak terjadi error. Kita makin panjang, semakin panjang, seperti itu. Oke. Karena semua objeknya terlalu besar, maka kita harus mengecilkannya dengan cara set size-nya ya. Deluxe set size. Nah ini dia. Nah, saya di sini pilihnya 60%. Sebenarnya bebas mau berapa sesuai kebutuhan. Saya sukanya 60%. Kita buat dia ke 60%. 60%. Ballnya 50%. Oke. Kalau dirasa spread duanya ini terlalu lebar dari kepala ular, bisa kita pas-paskan di sini, kecilin lagi, sesuaikan aja. Bentar. Masih kelebaran dikit ya, tapi ya sudahlah, nggak masalah. Sudah seperti kepala ular yang penting. Kemudian untuk backgroundnya di sini saya pilih Sky 2 atau yang lain lah ya, seperti Neon Tunnel mungkin.
Bebas teman-teman pilih backgroundnya. Oh iya, satu fitur yang saya hilangkan dari Snexensia yaitu apabila kepalanya menyentuh ekor, maka dia nggak akan mati. Nggak akan mati. Dia cuma kalau menyentuh ujung maka mati. Situlah kekurangannya sebenarnya, tapi nanti mungkin kedepannya akan ditambahkan lah. Kalau projectnya sudah selesai, maka kita tinggal save project tersebut di sini, file, kemudian save to your computer. Maka dia akan meng-save ke downloads, teman-teman. Baiklah, sekian dari saya. Dengan banyaknya kekurangan dan kesalahan, akan sangat senang sekali apabila dikomentari dan diberi saran serta kritikan, apapun itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.